Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode minggu ini tanggal 17 Mei sampai dengan 12 Mei, maaf, 20 Mei 2022 ya. Jadi untuk minggu ini memang tanggal 16 Mei itu hari libur ya, hari Senin ya. Karena memperingati Hari Raya Waisak 2566 ya. Jadi bursanya libur satu hari, minggu ini hanya 4 hari ya. Jadi memang saya langsung aja bahas ke sahamnya. Saya akan bahas biasanya untuk saham mingguan sekitar 6 saham yang saya bahas per video. Tapi ada juga beberapa saham lainnya, playlistnya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi bukan hanya satu video untuk minggu ini ya. Ada beberapa dan beberapa saham yang saya bahas juga ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Adaro Energi Indonesia atau ADRO ya. Jadi ADRO kalau kita perhatikan di sini sudah saya gambarkan support resistennya. Support terdekatnya 2900, resisten terdekatnya 3500. Jadi pada dasarnya untuk ADRO ini uptrendnya masih cukup bagus. Dia memang konsolidasi di jalur uptrendnya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan aksi korporasi ADRO ya. Jadi dia baru saja ada aksi korporasi yaitu pembagian dividen untuk Adaro ya. Sebentar saya cek ulang supaya nggak salah sebut. Jadi untuk Adaro Energy dia corporate action pembagian dividennya date-nya tanggal 13 Mei 2022 dan date-nya tanggal 17 Mei. Jadi yang punya sahamnya pada saat tanggal 13 Mei ya, hari Jumat ya, Jumat lalu ya. Kalau jual sahamnya di hari Selasa itu akan mendapatkan dividennya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan sih untuk payment date-nya nanti tanggal 8 Juni 2020. Nah, pertanyaan sekarang, apakah setelah pembagian dividen dia akan turun dalam terkoreksi? Sebenarnya sih kalau kita lihat support resistennya, saya hanya fokus ke pergerakan harganya. Karena seperti sebelumnya untuk ITMG ya, dia kan pembagian dividen ya, dividennya kan lumayan besar ya. Tapi saya sudah gariskan gambar-gambarnya, kalau dia turun banyak itu lebih baik jual dulu, nanti kalau sudah berhasil rebound barusan kita buyback ya. Jadi seperti itu. Kecuali kalau Anda memang mau mendapatkan dividennya ya silahkan ya seperti itu. Tapi sejauh ini untuk Adaro menurut saya sih masih cukup bagus uptrendnya jangka menengahnya ya. Karena kalau kita lihat di sini ini masih mengarah ke atas dan selama dia bertahan di atasnya 2650 menurut saya sih masih ada harapan. Yang mau buy on weakness misalnya takut buy sekarang ya tunggu aja di area 2650 atau 2900 ya. Artinya kalau dia turun banyak 2900 kalau berhasil rebound barusan kita buy. Atau ya pilihan lainnya adalah kita buy high sell higher. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 3500 kita boleh buy. Yang mau tambah lagi atau buy high sell higher silakan, atau menggunakan acuan di sini high-nya di area di angka 3460 ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 3460 kita boleh buy. Jadi strateginya buy high sell higher atau buy on weakness ya. Kita jangan terlalu kaku. Oh Pak Sunar, apakah nggak ketinggian tuh? Seperti itu ya. Nah kalau kita lihat mingguannya ya, memang ini kelihatannya seperti konsolidasi ya, memang benar ya. Nah, apakah bisa naik lagi kalau kita mundur ke belakang ya? Ya kan? Sebenarnya ini sudah lumayan dari titik tertingginya seperti itu ya. Sudah minggu lalu sudah kurang lebih istilahnya bulan lalu ya di sini ya. Itu sudah all time high-nya gitu ya. Apakah masih bisa naik lagi? Ini sudah saya gambarkan garisnya 3.800 dan 4.000 ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya masih ada peluang bagi Adaro ya. Tapi kalau untuk daily-nya ya, ini sudah saya gambarkan buy on weakness untuk areanya di 2800. Artinya yang belum punya itu boleh buy on weakness di area 2800 atau 2600 kalau misalnya nggak berani buy sekarang ya. Seperti itu ya. Kalau sudah punya harusnya sudah jual dulu ya, karena saya sudah gambarkan di sini 3400 ya. Kalau dia berhasil breakout, tapi kalau gagal ya lebih baik jual dulu ya. Apalagi kalau turun lagi di bawah 3200 jual dulu. Tapi kecuali kalau Anda mengharapkan dividennya ya silakan aja kalau mau buyback ya seperti itu ya. Tapi di sini yang paling penting adalah kalau dia turun lagi di bawahnya 3000 atau di bawahnya 2980 untuk Adaro, lebih baik jual dulu, kita tunggu di area buy on weakness-nya 2800 atau 2600. Jadi ini seperti sebelumnya ya. Kalau yang ketinggalan ya nggak berani buy high sell higher ya buy on weakness saja. Nah ini yang dikasih ya. Memang dalam prakteknya Pak Sunar buy on weakness katanya naik ke atas 2800 buy. Ternyata nggak lama lagi saya buy turun lagi. Ya kan? Nah kalau buy on weakness di 2800, stop loss-nya pasang di 2600. Karena kalau Anda pasangnya terlalu dekat ya nanti kena jual lagi ya. Akhirnya Anda buy sell
rugi di fee-nya ya, seperti itu ya. Jadi lebih baik pasang stop loss-nya di 2600. Kalau Anda sudah buy on weakness di 2800 ya. Kalau dia sudah berhasil rebound, kita buy. Atau kalau kondisi sekarang, ini kan aksi koperasi pembagian dividen. Ya tunggu aja di area sekitar 3000 atau 2800 lah, lebih baik ya. Atau 3000 paling cepat ya. Kalau dia berhasil rebound lagi, barusan buy. Atau buy high sell higher, naik ke atas 3400 kita buy. Nanti berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku, takut ketinggian terus dijual semua, seperti itu ya. Tapi boleh saja sih kalau Anda misalnya secara mungkin investor ya, kalau biasanya dia ditimbang-timbang ya. Kalau saya baca mengenai bukunya The Intelligent Investor untuk bukunya Benjamin Graham ya. Jadi investor itu selalu menanyakan istilahnya itu how much ya, yang Benjamin Graham dia selalu mengatakan seperti itu ya. Jadi jangan sampai investor itu membayarnya kemahalan seperti itu ya. Nah, apakah kemahalan untuk Adaro? Sebenarnya sih kalau saya bilang sih secara trennya juga masih bagus. Kalau secara PBV-nya untuk Adaro ya, sebentar saya cekkan untuk Adaro sebenarnya dia untuk PBV-nya dia masih 1,57 kali ya. Sebenarnya sih nggak terlalu mahal banget ya kalau kita bandingkan dengan ITMG ya misalnya ya. ITMG aja dia price to book value-nya 2,02 kali ya. Jadi masih bisa naik lagi ya. Kalau untuk PTBA coba kita lihat, nah dia PBV-nya 1,82 ya, seperti itu ya. Jadi untuk Adaro ini sebenarnya masih ada peluang, tapi tetap fokusnya ke garis-garis yang sudah saya berikan. Jadi trading atau investasi mudah ya kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss. Kalau dia berhasil naik lagi atau breakout ke atas, di sana kesempatan kita untuk tambah lagi atau average up ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk PTBA ya. Jadi PTBA di sini sebenarnya kalau kita lihat weekly-nya ini masih cukup bagus ya. Dia memang sempat gagal bertahan di atas 3710 tapi dia ditutup di atasnya 3710 ya untuk PTBA. Bentar saya sambil cek ya apakah ada pembagian dividen, karena terus terang aja saya jarang cek aksi korporasi ya kalau nggak benar-benar punya sahamnya ya. Pembagian dividen sepertinya belum ada ya. Rapat umum pemegang sahamnya nanti 24 Mei ya, menentukan dividennya mungkin ya, agendanya saya nggak cek ya. Jadi sejauh ini uptrendnya sebenarnya untuk PTBA masih cukup bagus. Jadi yang sudah punya pasang trailing stopnya 3710. Misalnya, oh Pak Sunar saya sudah kena trailing stop ya nggak apa-apa ya. Silakan tunggu buy on weakness di 3180. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy ya. Kalau dia belum berhasil rebound kita sampai dulu. Atau buy high sell higher. Kalau kita lihat di sini minggu lalu dia itu berhasil higher high ya. Memang ini kecenderungan naiknya tipis ya. Jadi kalau mau buy high sell higher ya menurut saya sih bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya. Tapi lebih baik sih kalau mau takut-takut ya buy on weakness saja, kesempatan kalau dia turun berhasil rebound barusan kita buy ya, seperti itu ya. Bisa tunggu di tengah-tengahnya 3480, kalau 3180 nggak dikasih ya. Nah sebenarnya apakah masih bisa naik lagi? Ini peluangnya masih ada ya, karena sebelumnya di masa kejayaannya sebelum dia jatuh ya di 2018 di sini ya, itu dia masih bisa di testing area sekitar 4900, masih memungkinkan. Jadi peluangnya untuk PTBA ini masih ada kemungkinan untuk naik lagi ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar ini asing sudah mulai jualan. Kalau saya sih nggak fokus di asingnya, saya fokusnya di pergerakan harganya. Selama trennya masih bagus ya kita masih hold ya. Perhatikan juga support resistennya. Nah ini area buy on weakness sudah saya gambarkan 3290 atau 3480. Jadi buy on weakness itu kalau dia turun berhasil rebound barusan kita buy. Kalau belum rebound belum mantul ya kita jangan buy dulu. Nah buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy on weakness gak dikasih ya kita harus buy high sell higher karena uptrendnya masih bagus ya. MA20 nya masih mengarah ke atas. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 3860, high-nya yang sebelumnya yang dia terakhir yang dia raih ya. Jadi boleh buy naik lagi ke atas 3930, tambah lagi target price berikutnya di 4250 dan bisa saja sampai 5000 nggak Pak Sunar? Ya kalau kita mundur lihat monthly-nya ya, menurut saya sih untuk
untuk target 5.000 ini masih memungkinkan. Dengan kenapa Pak Sunar kok masih bisa? Karena kalau kita bandingkan harga komoditasnya batu bara ya kan, di 2018 dan 2019 dengan harga sekarang kan masih lebih tinggi ya. Kurang lebih seperti itu. Apalagi sentimen geopolitik itu masih memanas ya, masih belum benar-benar mereda ya. Nah, mudah-mudahan aja masih sukses, kurang lebih cukup untuk PDPA. Berikutnya untuk ITMG ya. Jadi kalau kita lihat kan seperti ini ITMG, dia masih bisa naik lagi. Jadi ini sudah saya gambarkan selama bertahan di atas 30.500 masih cukup bagus, masih hold ya. Bahkan sebelumnya saya sudah sebutkan breakout ke atas 30.500 boleh buy atau average up yang sudah punya. Nah, di sini dia akan testing 32.200. Kalau dia berhasil naik ke atas 32.200, dia masih ada kemungkinan besar ke 38.000 ya untuk ITMG ya. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar ya? Kalau kita lihat di sini memang naiknya sudah tinggi ya. Tapi kalau kita berkaca dari bulanannya, ini membentuk seperti double bottom way besar ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 32.200, dia masih ada kemungkinan ke 38.000 dan 45.000 ya. Jadi targetnya masih ada peluangnya naik ke sana. Itu untuk ITMG ini secara weekly-nya ya. Jadi boleh buy high sell higher, mau buy sekarang boleh aja tapi nyicil aja atau tunggu lagi. Pak Sunar saya nggak berani buy sekarang. Ya tunggu lagi area buy on weakness-nya tetap sama ya 27.000. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun di bawahnya 27.000, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Kurang lebih sih seperti itu ya untuk ITMG ya. Kemudian apakah ada aksi korporasi? Sebentar saya lihat sudah lewat ya, pembagian dividennya sudah lewat untuk ITMG ya. Walaupun ada pembagian dividen mungkin nanti ya di akhir tahun ya. Biasanya 1 tahun dia bagi dividen 2 kali ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih bisa naik lagi ya. Tapi menurut saya sih harapannya masih cukup bagus sejauh ini. Jadi pilihannya buy on weakness saja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan atau buy high sell higher ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh, ini saya belum gambarkan. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 32.200 ya. Nah, untuk ITMG. Nah, kira-kira buy laginya atau average up-nya di mana gitu ya. Ini kalau kita mundur jauh ke belakang ya. Ya ini kurang lebih dia akan menguji area. Sebentar saya paskan dulu. 33.850 ya kurang lebih ya. Seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 32.200, target berikutnya di 33.850 masih ada kemungkinan ya. Kurang lebih seperti itu untuk ITMG. Cukup ya. Berikutnya untuk Antam. Nah, Antam ini masih koreksi Pak Sunar. Jadi bagaimana ya kalau masih koreksi hindari dulu. Apalagi sudah saya gambarkan ya 2490 ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 2490 lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia masih testing lagi area sekitar 2240 dan 2020 ya. Lumayan jauh di sini ya. Jadi masih resiko, masih belum buy. Kalau mau buy tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 2490. Jadi yang ngikutin channel saya kalau memang ngikutin saran saya harus disiplin ya, harusnya sudah jual dulu, lumayan ya, selamat ya. Kalau mau buy jangan buy sekarang, tunggu aja kalau sudah berhasil naik ke atas 2490 atau sekalian kalau sudah berhasil higher high ya, naik dari 2550 barusan buy. Kalau misalnya sudah terlanjur Pak Sunar masih punya gimana? Pasang aja stop lossnya di 2290 dan 2240. Artinya kalau dia turun lagi di bawah 290 atau di bawah 2240 lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kemudian untuk Antam kalau kita perhatikan di sini dia terkoreksi turun pada 1290 ya. Jadi kalau kita mau buy untuk Antam lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1290 atau high-nya di sini. Jadi masih tunggu aja ya karena arahnya masih ke bawah ya. Jadi jangan sampai memaksakan diri, oh Pak Sunar dapat harga murah. Apalagi masih bagus gitu ya. Saya kecenderungan kalau dia sudah mulai downtrend, saya lihatnya ke atas dalam arti kalau dia sudah tembus resistennya saya barusan buy. Kalau dia belum tembus resistennya ya lebih baik tunggu aja ya kalau dia sudah berhasil rebound di area 2020 sampai 2100. Ini area buy on weakness di bawahnya yang saya sebutkan ya. Jadi kalau rebound atau mantul barusan buy, bukan berarti turun langsung buy, enggak ya. Kalau turun langsung buy itu namanya tangkap pisau jatuh, bukan buy on weakness ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2490 barusan buy. Setiap lipatan 50 boleh juga ya, atau pakai acuan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Itu untuk Antam. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Inco. Inco ini sudah koreksi dalam ya. Apakah masih
hold Pak Sunar ya, harusnya ikutin saya ya. Ini sudah 8.500 sudah saya bimbing ya. Jadi harusnya sudah jual kalau sudah ikuti saya lama ya. Nah, kalau misalnya belum jual, jangan lupa pasang stop lossnya berikutnya di 6625. Kalau dia turun banyak 6625, saran saya jual dulu. Memang Inco itu fundamentalnya lumayan bagus ya sejauh ini. Tapi kalau kita bicara mengenai fundamental dan harga sahamnya, ya, jadi jangan sampai kita beranggapan ya, kalau misalnya harganya naik kita bilangnya fundamentalnya bagus, kalau harganya turun langsung kita berubah arah fundamentalnya jelek. Enggak ya, seperti itu ya. Jadi jangan istilahnya menganalogikan atau menyamakan antara persepsi fundamentalnya dengan harga sahamnya, nanti bisa salah ya. Harusnya kalau dia naik ya fundamentalnya bagus, tapi kalau turun harusnya jelek dong, atau berkurang ya fundamentalnya. Enggak ya. Ya kadang-kadang fundamentalnya nggak berubah, tapi karena harganya terkoreksi ya bisa aja banyak yang taking profit atau tekanan sentimen global dunia, bursa dunia ya, sentimen global ya, geopolitik juga bisa, dan lain-lain ya, dia terkoreksi bisa aja begitu ya. Tapi untuk Inco fundamentalnya masih cukup bagus, jadi kalau mau trading buy lebih baik tunggu aja naik ke atas 7.100 ya, barusan buy. Banyak bertahap aja, setiap kelipatan 50 atau 100 rupiah kita tambah lagi, atau tunggu naik ke atas 7.500 ya dari saya, atau pakai acuan 7425 hanya minggu lalu. Jadi kalau naik ke atas 7425 atau naik ke atas 7.500 barusan buy ya kan, atau naik ke atas 7.100 kalau mau curi start ya, kalau sudah berhasil rebound mantul ya istilahnya. Nah, di sini area buying range juga sama ya. Ini daily chartnya boleh tunggu di 7.100 atau 6.500. Memang masih di tengah-tengahnya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7.100 buy. Nah, mungkin ada yang tanya, oh Pak Sunar sebelumnya sudah naik ke atas 7.100 ternyata gagal. Ya sudah buy nggak masalah, pasang aja stop lossnya di 6.500 ya. Maksimum di 5.900 ya. Nah, kalau posisi gini ya, kalau belum punya buying range saja. Kalau mau tunggu di area 5.900 atau 5.650 silakan ya. Jadi kalau dia turun berhasil rebound berhasil kita buy ya. Kalau belum rebound ya kita belum buy. Atau kalau minggu ini dia berhasil lagi naik ke atas 7125 boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Boleh pakai acuan setiap kelipatan 50 rupiah kita tambah lagi, atau average up atau setiap kelipatan 100 rupiah. Kurang lebih sih seperti itu untuk emiten Inco ya. Mudah-mudahan aja lancar dan dia berhasil rebound lagi ya. Jadi intinya jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga. Memang ini cenderung konsolidasi ya. MA20-nya mengarah ke samping ya, datar ya. Dan harganya masih di bawah MA20. Jadi jangan terlalu agresif kalau mau buy, kalau mau trading ya maksud saya. Kalau sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya di 6.500. Intinya kalau turun di bawah 6.500 lebih baik jual dulu semuanya aja ya untuk Inco. Kalau misalnya masih sayang ya, mungkin 6.500 ke bawah jual, turun lagi di bawah 6.400 atau 6.300 jual dulu semuanya. Ya strateginya kurang lebih seperti itu. Itu untuk Inco. Berikutnya untuk TIN. Yang ngikutin saya harusnya sudah lama jual ya, karena ini 1900 sudah saya gambarkan ya. Sebentar saya pakai pakai weekly-nya ya, maaf tadi daily-nya ya. Jadi secara weekly chart-nya harusnya sih sudah jual, karena di bawah 1925 jual dulu ya. Apalagi ini sudah di bawah 1770 harusnya jual dulu. Nah, posisi sekarang apakah sudah saatnya buy? Tanggung ya kalau kita buy. Ini tengah-tengahnya antara supportnya 1530 dan 1770. Jadi kalau mau buy sekarang tunggu aja, kalau dia sudah berhasil rebound barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, atau tunggu sekalian kalau sudah berhasil naik ke atas 1770 kita buy, atau tunggu di area ini ya 1530. Artinya kalau dia sudah koreksi kita buy-nya tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ya, seperti itu ya. Kalau posisi sekarang mau buy tanggung ya. Tapi kalau secara daily-nya paling cepat kalau mau buy tunggu aja kalau naik ke atas 71765. Memang garisnya sedikit berbeda ya antara mingguan dan harian ya, supaya nggak bingung. Ini yang untuk yang dilihat tiap hari ya, dipantau setiap hari ya, pakai aja cat harian. Kalau sudah berhasil naik ke atas 1765 buy ya. Memang sebelumnya saya sudah sebutkan area buy range di 1660 di sini ya. 1765 1660. Boleh saja ikuti seperti itu ya, naik ke atas 160 buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena ini masih cenderung arahnya ke bawah. MA20-nya sudah mengarah ke bawah, walaupun masih dalam batas toleransi lah ya ini ya. Tapi selama di bawah 1765 ya, itu masih resiko. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau mau curi start boleh aja, atau lebih baik tunggu aja lah naik ke atas 1765 buy, itu lebih baik ya, lebih aman ya. Jadi kadang-kadang beli saham itu nggak selalu istilahnya nawar di harga bawah ya. Ya kalau nawar di harga paling bawah ya, kalau downtrendnya masih kuat, Anda mau sampai kapan gitu ya. Karena kalau kita lihat mundur ke belakang ya,
dari awal 2019 ya, itu dia bisa turunnya tajam ya, terus turun sepanjang tahun dan juga sampai 2020 masih lanjut, bahkan sampai bottomnya di sini ya. Ini sampai 300 lebih ya, 352-an. Jadi sebenarnya untuk di sini apakah masih ada harapan? Terus terang aja selama di bawah 71765 menurut saya sih masih resiko terkoreksi ya. Jadi jangan terlalu agresif, tapi kalau mau trading buy ya boleh aja pasang stop lossnya di 1600 kalau mau buy sekarang ya. Tapi jangan lupa lebih baik tunggu aja naik ke atas 1765 lebih baik. Kalau saya sih seperti itu. Kadang-kadang beli di atas bukan berarti wah nanti beli di atas nyangkut Pak Sunar, belum tentu ya. Kalau kita lihat di sini sebelumnya 1900 ya. Kemudian dia sudah berhasil naik ke atas 1765 ya. Di sini ya, saya sudah sebutkan garisnya juga ya kan. Nah, kemudian dia kan berhasil breakout dan dia naik lagi lumayan higher high ya, bahkan lebih tinggi daripada swing high sebelumnya di sini. Jadi pada prinsipnya jangan terlalu kaku ya. Ini 1765 sudah saya gambarkan sebelumnya ya dari swing high sini kurang lebih ya. Jadi harusnya ngikutin saya lumayan lah profitnya ya. Walaupun kalau loss misalnya gagal ya, lossnya terukur karena sudah saya gambarkan di mana pasang stop lossnya ya, seperti itu ya. Jadi trading plan-nya saya bantu kurang lebih sih cukup ya. Jangan lupa cek video yang lainnya untuk saham-saham yang lainnya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Itu yang paling penting ya. Saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 ini ya, terlepas dari apakah pasar sahamnya naik tinggi atau bakal koreksi dalam nantinya ya, saya tetap harapan saya itu yang paling penting adalah sehat ya, karena kesehatan adalah segalanya. Jangan sampai kita itu karena uang ya terus ya kemudian pikirannya saya ingin menjadi kaya Pak Sunar, cari uang yang banyak, tapi kesehatannya diabaikan ya seperti itu ya. Kemudian kebahagiaannya diabaikan karena akhirnya kita itu fokusnya bukan lagi ke hidup kita ya. Maksudnya anugerah Tuhan yang sudah kita berikan itu, yang sudah diberikan oleh Tuhan itu kita nggak bersyukurin, malah kita itu mencari atau mengejar sesuatu yang sifatnya ya duniawi ya. Memang uang itu perlu ya, tapi kita jangan terlalu fokus ke sana. Yang penting adalah tetap sehat. Itu yang saya harapkan selalu. Semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera. Itu yang paling penting ya. Saya doakan selalu. Terima kasih. Amin. Sekian ya.